Selamat pagi, Bapak Ibu Lembaga Pelatihan. Izinkan saya untuk mendemonstrasikan dan untuk memberikan arahan tutorial untuk perubahan data penunjukan untuk lembaga pelatihan tenaga nukliran. Saya akan share screen. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu, ini kita mengambil dummy ya, mengambil dummy dari PT atau CV Gaung Mitra Andalan. Ya, yang dilakukan adalah yang pertama adalah Bapak Ibu untuk bisa melakukan koneksi atau bridging dari Perba 6 Perka 16 2014 ke Perka 4 2024. Bapak Ibu tentunya seperti arahan dari Bapeten sebelumnya bahwa untuk bisa melakukan penyesuaian kurikulum, maka kita akan melakukan perubahan data katun ya, perubahan data penunjukan. Perubahan data penunjukan di sini tentunya yang sudah ada di Balis. Jadi besar harapannya Bapak Ibu semua yang sudah berproses di Balis bisa dilakukan perubahan data penunjukan. Bagaimana yang tidak ada di data di Balis, misalnya masih kita proses manual, gitu ya. Ada beberapa perusahaan, ada beberapa lembaga pelatihan yang sudah memiliki prosesnya manual dan Balis ya. Kalau yang manual, nanti Bapak Ibu izin untuk bisa melakukan registrasi atau penunjukan baru ya di Balis gitu ya untuk yang masih manual. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan untuk bagaimana step by step-nya kita melakukan perubahan data penunjukan. Yang pertama Bapak Ibu masuk melalui akun Balis, maka Bapak Ibu sudah bisa mengakses akun Balis ini ya. Ini adalah tampilan dashboard, sorry ini dashboardnya. Ya, di sini terlihat adalah tampilan dashboard yang sudah ada dan dimiliki oleh semua lembaga pelatihan. Ada perizinan, ada persetujuan, dan penunjukan. Nah, penunjukan di sinilah yang posisinya akan kita menjadi fokus pembicaraan kita hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dilakukan yang pertama adalah kita klik di menu penunjukan. Di sini ada sebelah kiri bawah ya, ada baru dan ada perubahan. Maka kita klik perubahan, Bapak Ibu. Nah, di sini akan tampil kartun perubahan penunjukan. Di sini belum ada perubahan data yang diajukan, ya, maka kita pilih di input permohonan perubahan. Input permohonan perubahan di sini, Bapak Ibu, akan tampil kartun yang sudah ada, gitu ya. Di sini ada Medik, ini miliknya CV Kamita melalui server dummy yang ada di Bapeten. Yang pertama adalah radiografi industri, ya, dengan nomor kartun 09841, 842, 843 ini berturut-turut adalah radiografi industri, lalu PPR industri dan PKSR ya serta PPR medik gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita ketika akan melakukan bridging dengan kurikulum yang baru, maka dipilih satu persatu Bapak Ibu. Nah, misal saya akan ambil contoh dengan PPR industri. Maka PPR industri ini kita klik pilih, ini ya, pilih sebelah kanan. Ya, ini akan kita lakukan perubahan. Di data perubahan ini kita fokus ada perubahan data penunjukan, penambahan lingkup, dan pengurangan lingkup. Untuk bridgingnya dengan Perka Perba 4 2024 ini yang kita lakukan adalah perubahan data penunjukan ya Bapak Ibu. Jadi kita klik perubahan data penunjukan, maka kita klik juga buat permohonan. Oke. Dari sini akan muncul persyaratan, di sini ada persyaratan warna merah, ini yang wajib Bapak Ibu update gitu ya. Nanti saya akan sampaikan di sini. Ini adalah tampilan awal, jadi tampilan awal Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam data umum, ada form isian, dokumen, dan data. Cuman Bapak Ibu fokus dulu ke sublingkup penunjukan. Jadi kita geser ke sublingkup penunjukan.
Di sublingkup penunjukan ini di sini menunjukkan bahwa katun yang existing apa. Di sini CV Gaung Mitra Andalan yang kita pilih tadi untuk dilakukan uji coba untuk perubahan data itu adalah di PPR Industri tingkat 1. Di sini terlihat ya. Nah, kalau misal saja eh, LP yang lain gitu ya, milihnya ada 2 atau 3, maka yang tercentang juga sesuai dengan kartun yang existing gitu. Jika memang ada kesalahan, misal saja tidak terupdate, nanti informasikan ke sekretariat lembaga pelatihan biar kita akan update. Gitu ya. Oke. Setelah ini nggak bisa diapa-apain ya Bapak Ibu. Ini hanya menginformasikan bahwa kartun yang kita rubah ini adalah kartun PPR Industri tingkat 1. Setelah itu klik ke sublingkup klasifikasi. Sublingkup klasifikasi ini sama kita sudah diklasifikasikan sesuai dengan Perka 5, sorry Perka 4 2024. Disinilah Bapak Ibu fokusnya, gitu ya. Fokusnya Bapak Ibu di sini adalah memilih mana saja yang akan diambil. Misal saja PPR di sini kan ada produksi radioisotop, iradiator, barang konsumen gitu ya. Lah, Bapak Ibu pilih kira-kira mau ke yang mana? Pak, ini boleh pilih lebih dari satu? Tidak, boleh gitu. Cuman ketika Bapak milih lebih dari satu, maka konsekuensinya adalah Bapak harus menyampaikan, Bapak Ibu harus menyampaikan kurikulum dan silabus sesuai dengan sublingkup klasifikasi yang dikirimkan, yang diajukan gitu ya. Gitu. Atau misal saja, Pak, bisa tidak kita apa namanya kita ajukan di uji tak rusak gitu ya, NDT gitu. Eh, di uji tak rusak radiografi gitu ya, radiografi industri. Boleh tidak Pak kita di sini? Boleh saja, monggo silakan. Satu aja bisa, silakan. Begitu ya. Semakin banyak yang dipilih maka effortnya maka semakin banyak Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah Pak bagaimana jika akan menambah sublingkup ini nanti, misal saja mau fokusnya ke sini dulu, nanti akan fokus lagi, maka akan dilakukan perubahan lagi Bapak Ibu. Gitu. Jadi tolong dengan bijak memilih sublingkup klasifikasi ini mana yang akan diambil ya sesuai dengan bisnis proses yang sudah pernah Bapak Ibu lembaga pelatihan lakukan dan kerjakan. Itu. Oke, misal saja saya pilih di sini ada 2 ya, pengelolaan limbah radioaktif dan uji tak rusak, atau saya coba pilih aja dengan iradiator. Ini PPR ya Bapak Ibu, ini ada iradiator tapi PPR iradiator ya, bukan petugas keahlian iradiator. Termasuk uji tak rusak ini bukan petugas keahlian uji tak rusak, tapi PPR. Gitu ya. Maka saya simpan. Oke, ya. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke dalam jenis perubahan data. Di perubahan data ini Bapak Ibu pilih ada personil, ada sarana, ada prasarana. Mana yang akan dilakukan perubahan untuk mengenerate kurikulum tersebut? Ya, misal saja sarananya berubah, monggo silahkan. Nanti juga persyaratannya juga diupdate gitu ya. Atau prasarana, alat ukur atau alat praktek yang mau ditambahkan, monggo silahkan. Atau personil, Pak saya mau minor aja deh, mungkin saja personil SDM gitu ya, yang persyaratannya administrasi, yang persyaratannya nggak banyak, monggo silahkan dijentang ya. Lalu kita simpan, ya, ya, oke ya. Baru akhirnya keluar ke data umum Bapak Ibu. Nah, di data umum ini akan ada 3 isian yang hampir sama persis seperti kemarin ketika kita Bapak Ibu melakukan penunjukan di awal ya, Bapak Ibu isikan. Nah, di sini ada isian, ada kurikulum silabus ya, dikasih penamaannya, penomorannya berapa, gitu ya, atau penamaannya, ajusilang kurikulumnya juga diberikan identitas, ya, nama dokumennya apa, juga nomor dokumennya apa, dimasukkan, gitu ya Bapak Ibu. Sudah itu, oh ya, jadi karena perubahan data, maka ini akan tetap. Jadi Bapak Ibu jika tidak ada perubahan, tidak usah diapa-apakan ya. Karena ketika ini tidak usah diapa-apakan, maka tidak akan menjadi masuk sebagai fokus untuk evaluasi. Kecuali Bapak Ibu menambahkan dia satu abjad atau ini, maka dia akan ada feedback ke evaluator untuk dia wajib untuk dievaluasi. Kenapa kok berbeda? Gitu ya.
Lalu selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada untuk dokumen. Nah, dokumen ini sudah terlihat ya, bahwa di dokumen ini kita sudah ada dokumen-dokumen yang sudah existing gitu ya. Ada dokumen-dokumen yang sudah existing. Nah, tinggal ditambahkan lagi Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu tambahkan lagi dokumen-dokumennya apa namanya yang ada, begitu ya. Ketika sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk dan nanti di sini posisinya akan mengupdate, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tinggal dimasukkan. Oke, setelah itu adalah di sini ada data seperti permohonan di awal, data itu ada SDM, personil, sarana, prasarana, gitu ya. Ya, sama. Di sini fokusnya adalah perubahannya ada di mana. Jika ada perubahan, Bapak Ibu bisa lakukan perubahan, gitu ya. Ya, Bapak bisa masukkan persyaratannya, Bapak Ibu bisa menambah, gitu ya. Tapi kalau dirasa Bapak Ibu tidak melakukan perubahan SDM, maka nggak perlu harus merubah SDM. Misal di sini akan menambah eh, administrasi ya, bisa ditambahkan saja administrasi di sini, dimasukkan NIK-nya, nama, tanggal, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, jenis jabatan, dan keterangan. Begitu ya Bapak Ibu, sehingga bisa ini bisa update Bapak Ibu. Nanti disimpan. Oke. Nah, ini diupdate semua ya Bapak Ibu, bukan hanya SDM, atau tadi kalau misalnya saja ada perubahan data, jadi fokus perubahan tadi ada di sini. Kalau ada perubahan sarana, monggo silahkan dirubah sarana yang di mana, ya, terus prasarana di mana, Bapak Ibu masukkan. Oke. Nah, sekarang saya kembali lagi ke fokus kita di mana kurikulum itu dibutuhkan. Kurikulum itu ketika akan diupdate adanya di dokumen ya Bapak Ibu, adanya di dokumen. Maka misal saja yang mau dimasukkan di sini adalah silabus dan kurikulum. Monggo silakan ya. Silabus dan kurikulum ini dimasukkan Bapak Ibu untuk bisa ditarik gitu ya datanya agar bisa sama gitu ya. Silabus sama kurikulum lembaga pelatihan. Ini datanya juga silakan dimasukkan. Begitu ya. Kalau sudah disimpan, tentunya ketika nanti ini sudah finish, maka Bapak Ibu nanti akan ini akan berubah menjadi hijau semuanya. Dan ketika ini sudah berubah warna hijau, maka Bapak Ibu bisa kirim dia ketika nanti Bapak Ibu masuk ke sini. Nah, ini nanti akan ada satu button namanya kirim. Bapak Ibu bisa kirim dan ini akan terkirim ke evaluator untuk dilakukan evaluasi. Begitu adalah cara kita melakukan perubahan data penunjukan untuk lembaga pelatihan ya, untuk menyamakan apa namanya kurikulum yang saat ini berjalan dengan kurikulum berbasis Perka 4 2024. Begitu dari saya. Terima kasih banyak. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.